Kepala Satuan PAUD, Guru, dan Operator? Ingin mulai meningkatkan kualitas satuan PAUD Anda, namun bingung bagaimana memulai perencanaan berbasis data yang sesuai kebutuhan? Platform Rapor Pendidikan hadir sebagai alat bantu dalam melakukan perencanaan berbasis data. Setiap PAUD dapat mengevaluasi kualitas pembelajaran di masing-masing PAUD, melakukan tindak lanjut pembenahan yang relevan, menentukan anggaran untuk mendukung kegiatan pembenahan yang sesuai kebutuhan. Dan kini, rapor pendidikan PAUD dapat diakses oleh Kepala Satuan PAUD, Guru, dan Operator. Ikuti langkah-langkah melakukan perencanaan berbasis data bersama rapor pendidikan PAUD versi 2.0. Akses platform rapor pendidikan di raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Masuk dengan menggunakan akun belajar.id melalui domain @paud.belajar.id yang aktif dan terdaftar di platform rapor pendidikan. Setelah berhasil masuk, Anda akan menemukan dua hal yang perlu dipelajari dari halaman tindak lanjut, yaitu indikator rapor pendidikan, kerangka evaluasi diri, dan perencanaan berbasis data dalam lembar PBD. Evaluasi diri untuk satuan PAUD pada saat ini menggunakan lembar PBD. Namun saat survei lingkungan belajar PAUD dilaksanakan secara sensus, maka satuan PAUD cukup melakukan evaluasi diri saat mengikuti survei lingkungan belajar. Mari ketahui indikator rapor pendidikan untuk acuan PAUD yang berkualitas sebelum Anda melakukan perencanaan berbasis data. Pertama, unduh indikator rapor pendidikan. Buka hasil unduhan, ketahui indikator menuju PAUD berkualitas. Pahami definisi subindikator penyusun dan tujuan dari tiap indikator rapor pendidikan PAUD. Dari semua indikator yang perlu dipantau, terdapat 3 indikator yang menjadi prioritas. Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, kemitraan dengan orang tua. Setelah memahami indikator untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas, libatkan para pendidik dan semua pemangku kepentingan dalam PAUD Anda untuk melakukan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan lembar PBD sebagai alat bantu. Kedua, kembali ke halaman tindak lanjut. Klik tombol unduh lembar PBD untuk mendapatkan dokumen panduan perencanaan yang baru di halaman tindak lanjut rapor pendidikan PAUD. Kini satuan PAUD dapat mengakses tautan ke platform Merdeka Mengajar yang memuat berbagai inspirasi benahi yang telah disesuaikan dengan ketiga indikator prioritas PAUD. Buka lembar PBD yang sudah terunduh. Anda akan menemukan berbagai lembar untuk melakukan perencanaan berbasis data. Pertama, mari kita buka lembar Baca Aku terlebih dahulu untuk mengisi nama satuan dan NPSN serta mengetahui langkah perencanaan berbasis data melalui lembar PBD. Kedua, isi lembar evaluasi diri. Lembar ini membantu satuan PAUD melakukan evaluasi diri berdasarkan indikator PAUD yang berkualitas yang juga merupakan indikator rapor pendidikan. Satuan PAUD didorong untuk mengisi lembar evaluasi diri sejujur-jujurnya, sehingga mendapatkan gambaran kondisi nyata. Pelajari indikator layanan rapor pendidikan yang tertera. Baca instruksi pengisian di tiap indikator di kolom 2. Sesuai instruksi, berilah tanda X pada kotak di tabel 1 kolom 2 apabila pernyataan yang menyertainya sesuai dengan kondisi sebenarnya di satuan PAUD Anda. Untuk mempermudah proses evaluasi diri, sudah disusun kategorisasi kondisi layanan yang dapat menjadi rujukan satuan. Setelah mengisi kolom 2, kategorisasi kondisi layanan Anda akan muncul secara otomatis di tabel 1 kolom 3 dengan 4 spektrum warna. Oranye perlu pengembangan, kuning prakondusif, hijau kondusif, biru prima. Agar Anda mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi satuan PAUD Anda, pastikan Anda melakukan evaluasi diri terhadap seluruh indikator layanan. Jika Anda sudah melakukan evaluasi hingga ke indikator terakhir di lembar ini, silakan lanjut ke lembar identifikasi. Isi lembar identifikasi.
Lembar berikut adalah tahap menentukan indikator mana yang ingin disediakan perencanaan pembenahannya selama 1 tahun ke depan. Berdasarkan hasil evaluasi diri Anda, layanan yang masih perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya sudah ditampilkan di tabel 2. Hasil evaluasi diri. Indikator yang menjadi prioritas otomatis ditampilkan di urutan paling atas. Lalu dilanjutkan oleh indikator yang memiliki nilai yang belum baik sampai indikator yang memiliki hasil prima. Untuk mengisi lembar identifikasi, ikuti langkah-langkah berikut. Dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya, Anda dapat memilih layanan untuk ditingkatkan kualitasnya melalui perencanaan dan penganggaran di dalam RKT dan RKAS. Di tabel 3, identifikasi fokus perencanaan. Disarankan untuk memilih maksimal 5 layanan dengan mengutamakan 3 indikator prioritas dan indikator yang hasilnya belum baik. Jika sudah identifikasi indikator layanan yang perlu ditingkatkan, copy atau salin indikator pada tabel 3, kemudian paste atau tempel pada tabel 4 kolom 2 yang tersedia di lembar IRB RKT. Selanjutnya, isi lembar IRB RKT. Pada lembar ini, satuan PAUD dapat melakukan identifikasi masalah dari indikator yang menjadi fokus perencanaan. Salin indikator pada tabel 4 ke kolom ini. Merefleksi akar masalah penyebab masalah yang dihadapi, lalu tentukan kegiatan untuk benahi demi peningkatan kualitas PAUD Anda berdasarkan kapasitas dan sumber daya PAUD. Untuk memudahkan pengisian lembar IRB RKT, terdapat panduan refleksi benahi yang di dalamnya dilengkapi dengan pertanyaan pemantik untuk menentukan akar masalah dan inspirasi benahi beserta tautan ke platform Merdeka Mengajar. Rangkuman ketiga hal tersebut merupakan rencana kegiatan tahunan atau RKT yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan PAUD untuk 1 tahun ke depan. Lalu, isi kegiatan RKAS untuk rencana kegiatan yang memerlukan anggaran. Untuk memudahkan pengisian, Anda dapat klik daftar kegiatan RKAS atau panduan refleksi dan benahi bagi indikator prioritas. Terakhir, isi lembar rancangan RKAS. Lembar ini digunakan untuk rujukan satuan PAUD melakukan memperinci kegiatan benahi dan melakukan entry rencana kegiatan dan anggaran RKAS ke dalam Arkas di tahun berikutnya. Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengisi lembar rancangan RKAS. Copy atau salin kegiatan benahi RKT yang telah diisikan di tabel 4 kolom 4, kemudian paste atau tempel pada tabel 5 kolom 2. Copy atau salin kegiatan RKAS yang telah diisikan di tabel 4 kolom 5, kemudian paste atau tempel pada tabel 5 kolom 3. Pada tabel 5 kolom 5, isikan jumlah. Di kolom 6, isi satuan dari item yang terdapat pada kolom deskripsi kegiatan sesuai kebutuhan satuan PAUD. Jika satuan tidak ada opsi yang sesuai, silahkan ketik satuan yang sesuai. Di kolom 7, cantumkan harga satuan sesuai dengan harga setempat. Di kolom 8, total harga akan terisi secara otomatis. Selamat! Di titik ini, satuan PAUD Anda telah berhasil mengisi lembar perencanaan berbasis data dan telah memiliki RKT serta rancangan RKAS di dalamnya. Simpan dan unggah lembar perencanaan berbasis data Anda pada laman PAUDpedia pada link paudpedia.kemdikbud.go.id/pbd/login. Sesuai lembar PBD yang telah diisi, mari libatkan guru, komite sekolah, murid, dan semua pemangku kepentingan satuan PAUD Anda untuk berbagi peran dan mulai lakukan pembenahan untuk ciptakan PAUD berkualitas. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada murid, awali langkah peningkatan mutu penyediaan layanan pendidikan Anda dengan perencanaan yang efektif. Mulai benahi sesuai kebutuhan, mulai dari rapor pendidikan.